네, 여러분 안녕하세요. 네, 저희는 한국의 건양대학교입니다. 네, 여기 오늘 여러분들에게 저희 학교를 설명해 주실 저희 학교 유학생, 인도네시아에서 온 유학생 2명을 소개하겠습니다. 이 말을 인도네시아로 해주세요. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Esther dan teman saya. Nama aku Zaki. 지금부터 자키와 에스더가 저희 건양대학교를 인도네시아어로 소개해 드리겠습니다. Halo semuanya. Halo semuanya. Nah, seperti yang tadi udah aku perkenalkan, nama aku Zaki dan ini teman aku Esther. Nah, kami berdua ini merupakan mahasiswa yang sedang belajar bahasa Korea di Konyang University. Nah, salam kenal semuanya teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan ngejelasin tentang Konyang University. Nah, jadi Konyang itu adalah sebuah yayasan di mana terdiri dari berbagai macam institusi. Dari rumah sakit, universitas, SMA, SMP, itu semuanya ada yang atas nama Konyang. Tapi pada kesempatan kali ini, kami bakal ngejelasin tentang universitasnya. Ya, jadi saat ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang sejarah dari Konyang University ini. Nah, Konyang Universitas ini didirikan pada tahun 1991. Universitas ini masih dikategorikan sebagai universitas yang baru, karena pada tahun ini Konyang University baru berumur 30 tahun. Konyang University mempunyai 2 kampus yang terletak di 2 kota yang berbeda, yaitu di kota Daejeon dan kota Nonsan. Universitas ini juga mempunyai 8 college dengan 41 major yang dapat dipilih dan sebanyak 8.200 mahasiswa, di mana diantaranya 520 mahasiswa asing yang sedang belajar di Konyang University ini. Nah, di mana sih kota Nonsan dan kota Daejeon ini? Mungkin ini pertama kalinya teman-teman mendengar nama kota-kota ini. Jadi, universitas ini dari Seoul berjarak 1 jam perjalanan menggunakan kereta dan 2 jam perjalanan menggunakan bus. Serta universitas ini terletak di bagian tengah dari negara Korea itu sendiri, dengan fasilitas kendaraan umum yang sangat memadai. Nah, untuk kampus yang terletak di kota Daejeon dikhususkan untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Medis, serta terdapat Rumah Sakit Konyang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Konyang University yang terletak di Daejeon terdiri dari Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit. Karena itu apabila teman-teman nih memilih universitas ini, jadi nanti kita dapat mendapatkan keuntungan yang banyak banget ya. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit Konyang ini, kita mendapatkan diskon sebagai mahasiswa dari Konyang Universitas ini. Selain itu, di kota Seoul juga terdapat Rumah Sakit Mata Kim yang merupakan rumah sakit terbesar di bagian timur, dan juga Rumah Sakit Buyo yang terletak di Chungnam dan bertanggung jawab atas masalah medis setempat. Nah, yang bisa teman-teman lihat saat ini adalah kampus Konyang University yang terletak di kota Nonsan. Kampus Nonsan memiliki College of Military Science dan Ilmu Police Administration, College of Global Business Administration, College of Rehabilitation, Welfare and Education, dan Prime College of Interdisciplinary and Creative Studies. Serta terdapat 5 asrama yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal. Nah, selanjutnya untuk kampus yang terletak di Daejeon, bersama dengan Konyang University yang rumah sakitnya, kalian bisa belajar di Fakultas Medical Engineering, Medical Science, Nursing, dan juga Fakultas Medicine.
Nah, univ kita ini mempunyai total 41 jurusan yang terbagi di kampus Nonsan dan Dejon. Jurusan yang paling banyak diminati international student merupakan Global Medical Beauty, Global Management, Finance, Global Hotel Tourism, dan Digital Content di kampus Nonsan. Sementara itu di kampus Dejon sendiri, Physical Therapy, Hospital Management, dan juga jurusan medicine. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ceki. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian scholarship atau beasiswa yang pastinya kalian teman-teman ini pada kepoin banget kan. Nah, untuk yang S1-nya itu, scholarship-nya itu ada 8 macam, tapi pertama di slide ini aku bakal menjelaskan soal 4 macam. Yang pertama itu ada topik scholarship. Topik itu adalah bisa dibilang IELTS-nya bahasa Korea. Jadi untuk kalian yang udah punya topik, pas kalian mendaftar di Korea University, kalian dapat scholarship sebanyak tergantung dari level topik kalian. Ada untuk topik 3 kalian dapat 50%, topik 4 dapat 70%, dan 56 kalian bakal dapat 80%. Selanjutnya ada Grade Score Scholarship. Ini tuh scholarship yang berdasarkan dari nilai kalian sama kalian belajar di Korea University. Nah, jadi kalau misalnya kalian dapat 2.5 sampai 2.9 kredit, itu kalian bakal dapetin 40% dari tuition fee, 3,0 sampai 3,9 kredit, 50%, serta lebih dari 4 kredit, itu kalian bakal dapat 60% sampai 100% untuk student yang mendapatkan top score. Kita ada admission fee. Admission fee ini adalah mahasiswa yang diberikan dari orang mahasiswa yang lulus di Korea Language Education Konyang University. Kalian bakal dapat scholarship sebanyak full tuition-nya. Dan terakhir ini ada topik scholarship buat kalian yang udah mendaftar dan sudah belajar di Korea University. Kalian juga bakal sama dapat scholarship berdasarkan level topik kalian yang kalian punya. Dan level 4 itu 300 ribuan, level 5 550 ribuan, dan level 6 itu sebanyak 300 ribuan. Itu ada GKS atau Global Korean Scholarship. Nah, untuk yang ini kayaknya banyak banget ya teman-teman yang udah tahu tentang scholarship ini, karena ini scholarship yang bisa dibilang paling terkenal, apalagi terutama di kalangan mahasiswa-mahasiswa atau student-student di Indonesia. Nah, ini scholarship itu ada full, serta ada Canara Scholarship. Ini tuh scholarship-nya difference dari setiap profesor, karena itu bisa dibilang scholarship yang dari profesor kalian. Itu ada Regional Leading University Foster Project dan Regional Metropolitan City Scholarship. Ini itu bisa dibilang scholarship yang kalian harus dapetin minimal 3.0 kredit, dan juga kalian harus dapat topik lebih dari 4. Nah, kan tadi Kak Esther udah ngejelasin tentang S1-nya. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang S2 dan S3-nya. Jadi, S2 dan S3 itu dibagi menjadi 2, yaitu Special Graduate School dan General Graduate School. Nah, untuk yang General Graduate School itu ada 2, ada Master Program atau S2, dan juga ada Doctoral Program atau S3. Sedangkan untuk yang Special Graduate School itu hanya untuk S2. Tapi apa sih bedanya di Special sama General? Nah, kalau misalnya kalian mendaftar di bagian Special, kalian bisa dapetin gelar Master tanpa harus mendapatkan taking more credit dan juga menulis paper. Nah, selanjutnya itu sama seperti S1 tadi. Nah, untuk S2-nya juga ada scholarship, tapi cukup lebih bisa dibilang nggak sebanyak yang untuk S1. Nah, untuk yang S2 itu dan S3 itu ada 3 scholarship. Yang pertama itu adalah scholarship dari profesor. Itu bisa dibilang berbeda setiap profesornya, jadi kalian bisa dapetin sekitaran 300 ribuan sampai 1 juta won. Itu ada school scholarship, itu kalau kalian dapat poin lebih dari 3,0 kredit, itu kalian dapat 50% of tuition fee. Dan terakhir itu ada GKS, sama seperti S1, GKS atau Global Korean Scholarship itu juga ada buat S2 dan S3-nya. Di mana amount of scholarship juga hampir sama, mencakupi semuanya dan dibiayai oleh pemerintah Korea Selatan. Nah, Korea Konyang Universitas ini tuh bisa dibilang salah satu universitas yang unggul yang telah diakui oleh pemerintah pendidikan Korea Selatan sebagai certified univ sejak tahun 2013, di mana kalian bisa mendapatkan visa dengan lancar tanpa ada gangguan jika kalian mendaftar di Konyang University. Lalu juga kalau misalnya teman-teman daftar menjadi mahasiswa Konyang University, kalau teman-teman bisa dapatin medical check up gratis setiap tahunnya sama 4 tahun, benar nggak Kak? Iya, benar. Nah, jadi itu kan benar-benar bakal dapat banyak keuntungan kalau misalnya kalian mendaftar di Konyang University.
Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang Korean Education Center atau yang seperti saat ini aku dan Kak Esther sedang ngelakuin di Konyang University. Nah, dari Konyang Language Education Center ini itu berlangsung sama 1 tahun dan dibagi menjadi 4 kuarter. Nah, setiap kuarter itu terdiri dari 10 minggu, di mana setiap harinya kalian bakal belajar selama 4 jam. Dari hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari sama 1 minggu. Dan juga di Korean Language Education Center ini kalian bakal dapetin 1 kali field trip selama kuarternya. Keren banget. Nah, habis itu kalau kalian ada di belajar di Korean Language Education Center, kalian juga bakal dapetin banyak banget aktivitasnya. Iya. Bener-bener banyak banget. Nah, itu tuh ada berbagai macam dan kalian tuh bisa dapetin berbagai macam pengalaman bersama teman-teman dari Korea atau teman-teman dari negara lain. Nah, selain itu juga di Konyang University ini dilengkapi oleh berbagai fasilitas. Fasilitasnya itu benar-benar memadai dan juga gratis. Contohnya seperti classroom, counseling room, cooking zone, global lounge, playroom, sport and fun lab, dan juga cafe. Itu kalian semua bisa dapetin secara gratis, kecuali kafenya kalian harus beli. Iya, iya. Lalu juga ada gimnasium. Nah, untuk yang gimnasium ini kalian bisa olahraga di sini. Itu bisa dibilang gratis dan juga kalian ini bakalan bisa buat squash, habis itu bisa buat fitness, tenis meja, bowling, dan juga bulu tangkis. Itu kan ada di gimnasium di sini. Selanjutnya itu ada dormitory. Jadi seperti yang tadi Kak Esther sudah jelasin, di Nusa itu ada 5 dormitory. Dan salah satunya Songhwadong itu adalah asrama yang saat ini kami pakai ya, tinggali. Dan juga di Daejeon sendiri pun ada 3 asrama yang bisa kalian pilih sebagai tempat tinggal. Nah, kan sejauh ini kita berdua udah ngejelasin tentang Konyang University, tapi kan kita nggak tahu nih teman-teman ada yang bingung ya atau kalian mau bertanya. Nah, bisa banget kita setelah ini kita bakal masuk ke Q&A section, ataupun kalau misalnya kalian teman-teman mau tahu kontak Konyang University, kalian bisa lihat ke email atau nomor ataupun media sosial yang tertera di slide ini. Bisa dicatat ya teman-teman. Jadi saat ini jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan secara langsung atau bisa ditulis juga di comment section. Okay, we finished it. Introduce our Konyang University. If you have any questions, please turn on the mic or send a chatting message. We can provide answer. First, is University of Perth master's degree in engineering? 우리 학교는 이런 전공은 없어서 없고요. IT나 기계공학 이런 거는 있어요. 이쪽 전공은 없어요. Oh, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Iram Akram. Is University offered master's degree in electrical engineering? Jadi di universitas ini IT. ya, jadi electrical engineering sendiri itu nggak ada, tapi IT atau yang seperti mesin itu yang sudah tadi dijelaskan itu ada. Tapi secara spesifik electrical engineering sendiri itu tidak ada. Next. 널싱 메이저 올 수 있는데 한국어로 공부하셔야 되고 공부해서 마스터 디그리 받을 수 있지만 널스 라이센스는 받기가 아직 힘들어요. 디그리만 받을 수 있고 대신 한국어 토픽 3급 이상 받으셔야 돼서 한국어로 하셔야 돼요. 100% 한국어로. 네네네, 수업은 100% 한국어로. Jadi saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari
Gusti Ayu Putu Krisna Dewi. Jadi teman ini mau daftar kayak punya interest di bagian nursing kan ya. Jadi untuk nursing ini sendiri bahasanya menggunakan 100% bahasa Korea dan juga ya bisa praktis di rumah sakit sendiri karena memang ada ya di kampus Daejeon. Tapi untuk mendapatkan license dari nursing ini masih sedikit susah. ya masih terbilang susah. 병원에서 일할 수 있는 기회는 실습이 있을 수 있어요. 있을 수 있는데 요즘은 코로나 때문에 병원에 가는 것이 좀 제한이 되고 조금 상황이 좋아지면 그때 기회를 얻으실 수도 있을 것 같아요. Ya, jadi praktek secara langsung di rumah sakit Konyang ini memang benar ada, tapi karena seperti yang kita tahu saat ini corona masih sedikit belum terkendali, jadi sedikit susah untuk praktek itu sendiri. Indonesia. 하나름 장학금은 여기 와서 공부하고 있는 학생들에게 교수님이나 아니면 저 같은 이런 직원 스태프가 우리가 이제 월급에서 한 달에 10,000원에서 50,000원, 100,000원 이렇게 돈을 내요. 그렇게 모아진 것으로 제가 주고 싶은 학생에게 장학금을 조금 줄 수 있어요. 많진 않지만 한국 돈으로 10만 원에서 30만 원, 50만 원 정도. 그리고 스콜러십은 모두 모든 학생이 다 받을 수 있는 거예요. 그러면 선생님 어떻게 받을 수 있어요? 열심히 이제 공부하시면 저희가 이 학생은 정말 열심히 공부해요. 이렇게 지정할 수 있어요. 뭐 나 받고 싶어 이런 거. Jadi aku bakal menjawab pertanyaan dari Nur Muhammad Syahid. Bagaimana caranya untuk recommendation from staff and professor scholarship? Jadi itu kalau misalnya kalian udah belajar di Korea University, kalian bakal bisa dibilang dipantau oleh staff dan juga profesor. Kalau misalnya kalian benar-benar kayak rajin dan kalian dapat nilai yang bagus, kalian bisa dapetin scholarship yang bakal dikasih dari staff dan profesor kalian. Dan itu tuh bisa tergantung berapa uang per bulannya, itu tergantung dari profesor sendiri. Dan juga ya ini tuh bisa buat semuanya, semua mahasiswa itu bisa bakal dapat kesempatan untuk dapetin scholarship tersebut. Jadi nggak ada limit buat siapa aja bisa dapetin scholarship tersebut. Jadi untuk Teresia juga udah terjawab ya. 올해 인도네시아에서 코로나로 토픽 취소됐는데 석사과정 지원하면 언어 능력 면제 확인서를 받을 수 있나요? 장학금을 받지 못한다는 거. 건양대학교의 석사과정에 들어오시려면 토픽 성적이 일단 있어야 하는데 만약에 토픽 성적이 없지만 나는 한국어를 잘 하신다면 먼저 저희 학교에 와서 한국어 연수를 하실 수도 있어요. 네, 한국어 연수를 하다가 여기에서 내가 학비를 내고 석사 과정에 갈 수도 있고요. 아니면 GKS 스콜라를 신청해서 합격하면 스콜라십을 받을 수도 있어요. 그렇게 얘기해 주세요. 한국어로 말하면 ya, jadi untuk Karunia Ayu ya, sepertinya udah sedikit jago ya bahasa Korea. Karena pertanyaannya pakai bahasa Korea, tapi ya kita translate lagi untuk hak 면제 확인서 그런 건 아니고요. 이제 토픽이 취소됐기 때문에 기회가 없으니까 한국에 와서 한국어를 여기에서 배우면서 토픽 시험을 보는 방법이 있어요. Jadi kalaupun nggak ada topik, tapi
kalau emang udah jago nih bahasa Koreanya, bisa datang sendiri langsung ke universitas ini dan dites ya, tes bahasa Koreanya dan juga bisa dapetin. Oke. Itu. Itu. Untuk domi ya, jurusan bahasa yang dimaksud itu seperti apa ya? Apakah bahasa Korea yang seperti yang udah kita jelaskan, apa bahasa lain seperti Inggris dan Chinese gitu? Kalau memang ada secara detailnya bisa dijelaskan. Aku baca. Major. 네. 어떤 Associate degree. SCI degree. 네. 아니요, SCI 디그리가 그 입학을 할 때는 SCI 디그리가 있는 것은 중요하지는 않고요. 나중에 졸업할 때 SCI의 논문을 낼 수 있으면 장학금 혜택을 더 보는 방법은 있어요. Jadi kalau emang udah punya D3 itu sendiri nggak terlalu penting ya. Jadi kalau mau S1 di sini D3 itu kayaknya nggak dilihat sih, dilihatnya aja apa udah lulus SMA. 어떤 과정이 하고 싶어요? 마스터, PhD 아니면 언더그래주에이트? Jadi untuk Scholarship. Anadia Safira Saha. Jadi yang tergantung dari scholarshipnya kan, kalian itu sebagai S1 atau S2 atau S3 dan juga mau scholarship apa, setelah kayak contohnya GKS juga kan scholarshipnya itu beda ya dari pemerintah Korea langsung, jadi itu ada berbagai macam yang berbeda caranya untuk dapetin scholarshipnya sendiri. 오케이. 만약에 마스터나 PhD를 하시면 4월 달쯤에 GKS 스콜라를 신청할 수 있고요. 저희 대학은 한국어를 가르치고 있기 때문에 우리 대학 대사관에 신청하는 거 아니고 우리 대학에 신청하시면 또 추천할 수 있어요. PhD. Jadi jika mau PhD, jadi bulan April sendiri bisa mulai untuk daftar, dan daftarnya bukan di pemerintah Korea, tapi daftarnya langsung ke universitas Korea ini. Okay. Hello, good morning. Is there an accounting manager for master program? Yes, we have it, and but if you have a more than topic level 3, you can apply a master program. If you don't have it, first you have to study Korean language. Okay, and 이게 21년 이번이 끝난 거죠. 죄송하지만 이거는 시험을 한 번 더 보시거나 역시 한국에 오셔서 한국어 연수를 하시는 게 좋을 것 같아요. jadi it's in English. For Gusti Ayu to Krishna, yeah. You have to take again your topic because it's already invalid, but then you can take it here after you come to Korea also. 한 가지 말씀을 드리면 제가 영어를 잘 못하기 때문에 한국말로 말씀을 드릴게요. 미안해요. 한국어를
한국에 오는 방법 중에 인도네시아에서 GKS 장학금을 신청하시는 방법이 있는데 대사관에 신청하는 것은 많은 사람들이 신청하기 때문에 합격하기가 힘들 거예요. 그래서 이제 만약에 원하시면 저희 대학에서 추천하는 방법이 있으니까 저희에게 신청하셔서 합격하시면 다른 학교에서 한국어를 배우고 저희 학교에 와서 학위 과정을 공부할 수 있습니다. Jadi banyak banget yang mengincar beasiswa ya. Terutama dari Indonesia sendiri. Iya, tapi juga karena banyak banget yang mendaftar di embassy. Jadi dari embassy sendiri pasti rivalnya banyak tuh. Jadi kalau kalian langsung mendaftar di Konyang University ini, dari Konyang University ini dapat rekomendasi ke pemerintahnya sendiri. Ya, jadi terbilang lebih mudah ya untuk mendapatkan. Oke, 그리고 farmasi, 네, 입학하실 수 있고 역시 죄송하지만 저희 학교는 토픽 성적이 있어야 언더그래주에이트, 마스터, PhD 입학하실 수가 있어서 한국어 우리 학교에 와서 배우시고 입학하시면 좋을 것 같아요. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ada untuk graduate kuliah untuk yang informasi, jadi aku bakal ini pertanyaan dari Herdiana Ayu Victoria. Untuk informasinya ada, tetapi kalau misalnya kalian mau belajar di University di S1, S2, S3 itu sekali lagi kan itu bakalan full Korea, harus ada topik, dan juga kalian bisa juga sebelum masuk ke S1, S2, S3 kalian bisa belajar bahasa Korea di Korean Language Education Center. Ya. Kami udah jelasin. Kami saat ini juga sedang belajar di Korean Language. 여기 학생들도 GKS 장학금을 받고 있긴 하지만 대학에 입학하기 위해서 지금 한국어를 우리 건양대학교에서 배우고 있습니다. benar banget. 했어요? GPA가 2.77이라는 것 같은데. 선생님 혹시 중국어 전공은 지금은 없어요. 네. 저는 우리 건양대학교에서 중국어 전공했는데 지금 중국어 전공이 없어졌어요. Jadi untuk pertanyaan dari Domi yang tadi, bahasa lain seperti bahasa Mandarin ya. Dulunya sih ada di universitas ini, tapi sekarang udah diadakan. Jadi untuk bahasa cuma ada buat belajar bahasa Korea doang. Iya, sekali. Untuk majornya udah nggak ada. Untuk GKS scholarship. Enggak wajib. Untuk pertanyaan dari Teresia, scholarship GKS itu nggak wajib. Jadi kalau misalnya kalian buka dari guideline GKS, itu bakal kasih tahu ada dokumen wajib dan juga dokumen opsional yang kalian boleh taruh atau kalian nggak punya pun nggak apa-apa. Ada sertifikat TOEFL itu termasuk ke bagian opsional, jadi nggak harus. Ada juga baik ya, tapi nggak ada juga. Ya, nggak dikurangin nilainya. 오케이. 저희가 시간이 얼마 안 남아서 네. 오늘 많이 질문해 주셔서 감사하고요. Terima kasih. 남은 시간에는 더 답변 드리기는 좀 어려울 것 같아서 여기 있는 이메일 주소나 여기 나와 있는 인스타그램, 페이스북으로 연락해 주시면 저희가 대답해 드리고 여러분들에게 영어가 혹시 어려우시면 인도네시아어로 연락 주셔도 됩니다. Jadi karena waktunya udah dibilang nggak cukup dan teman-teman kayaknya banyak banget yang mau bertanya. Iya, jadi terima kasih banyak. Kalau teman-teman bisa tanya ke email atau ke Instagram Q1 School International kalau misalnya kalian masih mau bertanya, bisa pakai bahasa Inggris ataupun bisa juga pakai bahasa Indonesia. Ya.
Nah, karena kita berdua yang bakal bantuin jawab. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin presentasinya selama kurang lebih 30 menit ini. 40 menitan. Ya. Oke, terima kasih. Terima Oh, kasih. terima kasih. Bye bye. Oke. Dadah semuanya. 감사합니다. Ditunggu ya di Korea. Sini Konyan University. Thank